Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat inspirasi, kali ini kita akan menyimak sebuah kisah yang sangat menyentuh hati. Seorang mubalik besar, Kiai Lukni, wafat tepat di tengah ceramahnya. Setelah menyampaikan nasihat tentang kematian, subhanallah, peristiwa ini benar-benar menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa ajal bisa datang kapan saja, di mana saja, dan dengan cara yang tidak kita sangka. Mari kita ikuti kisah lengkapnya. Berbeda dengan acara pengajian yang lain, pengajian dalam rangka haul, pengunjungnya jauh lebih banyak. Haul berbeda dengan mauludan yang merupakan peringatan hari lahir Nabi Muhammad, adalah peringatan hari wafat. Biasanya yang dihali adalah kiai besar, tapi sekarang setiap orang bisa dihauli, tergantung keluarganya. Apabila keluarga seorang yang sudah meninggal menghendaki dan mempunyai cukup biaya untuk mengadakan peringatan haul, sekarang ini bisa saja mengadakannya. Bedanya dengan haul kiai besar, haul keluarga ini segala sesuatunya hanya ditanggung dan ditangani oleh keluarga yang bersangkutan itu sendiri. Sementara haul kiai besar lazimnya diselenggarakan masyarakat. Keluarga kiai yang dihauli biasanya hanya didudukan sebagai penasehat panitia. Tradisi haul dengan pengajian besar-besaran semula dimaksudkan sebagaimana mauludan untuk mengenang jasa dan menuturkan sejarah kiai yang dihauli dengan tujuan agar diteladani oleh masyarakat. Malam itu saya diundang pengajian haul kiai besar di daerah Panjang. Saya datang tidak hanya karena saya mengenal Kiai Akrom yang dihauli sebagai tokoh yang dicintai masyarakat pada masa hidupnya, tapi juga ingin mendengarkan ceramah Kiai Lukni, seorang mubalik kondang yang berbeda dengan kebanyakan mubalik lain. Kiai Lukni suaranya empuk, bicaranya sejuk, tidak berkobar-kobar. Bila membaca ayat-ayat Quran, selalu dilakukan dengan merdu. Ceramah Mia mudah dicerna oleh berbagai lapisan masyarakat, baik yang terpelajar maupun yang awan. Kadang-kadang bicaranya diselingi dengan humor segar yang tidak vulgar. Lebih dari itu, Kiai Lukni dalam berceramahnya tidak pernah mengecam, menudung, atau apalagi mencaci seseorang. Tidak pernah menggurui, apalagi bersikap seolah-olah penguasa agama yang paling tahu kehendak Tuhan. Di majelis haul, ribuan hadirin mengelulukan kedatangannya, kecintaan mereka, Kiai Lukni. Mereka yang dekat dari tempat Kiai Lukni berjalan menuju ke rumah keluarga Kiai Akrom yang dihauli, berhamburan menyambut dan mencium tangannya. Sementara yang jauh pada melambaikan tangan dengan tersenyum, Kiai Lukni membalas sambutan itu dengan wajah berseri-seri tanpa kesan bangga. Acara berikutnya ialah acara inti. Terdengar suara pembawa acara di pengeras suara. Acara yang kita nanti-nantikan, Mawisyah Hasanah dan Tausiah dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Lukni. Waktu dan tempat kami persilahkan secukupnya. Kiai Lukni pun dengan tenang dan anggun naik ke panggung diiringi selawat hadirin. Kiai Lukni sendiri ikut membaca selawat sebelum kemudian duduk di kursi yang sudah disiapkan, lalu menyiapkan salam. Sekalian hadirin seketika menyambut salam dengan gegap gempita, kemudian diam dan dengan tenang menyimak. Dengan gambling, Kiai Lukni menerangkan hikmahnya diadakan peringatan haul. Para hadirin, haul itu kebalikan dari peringatan maulud. Kalau peringatan maulud adalah peringatan kelahiran, maulud Nabi adalah peringatan hari lahir Nabi Muhammad. Sedangkan haul merupakan peringatan kematian, biasanya memperingati wafat kiai yang meneruskan perjuangan Kanjeng Nabi, seperti haul Kiai Akrom. Sekarang ini adalah haul Kiai Akrom yang ke-13. Berarti sudah 13 tahun Kiai Akrom wafat. Sudah 13 tahun kita ditinggalkannya. Tapi lihatlah, selama itu kita yang sekian banyak masih terus mengenang dan mendoakan beliau. Mengapa? Karena kita semua merasa telah menerima jasa dan kebaikan beliau. Beliau telah mengajarkan
dan memberi teladan kepada kita hidup yang baik, menunjukkan kepada kita mana yang baik dan mana yang buruk. Yang semestinya menjadi pertanyaan kita saat ini, apakah apabila kita meninggal akan dihauli dan dikenang orang banyak seperti Kiai Akrom ini, ataukah akan segera dilupakan oleh orang? Haul juga mengingatkan kepada kita akan kematian, bahwa kita semua tak pandang bulu, bila sudah sampai saatnya pasti dipanggil kehadiratnya. Kita tak tahu kapan ajal kita tiba, tapi kita tahu bahwa itu pasti tiba. Ada dauh yang mengatakan, kafa'a bil mauti wa aizan. Cukuplah kematian sebagai pemberi nasihat. Orang yang tidak mempan dinasehati oleh kematian, jangan harapkan mempan dinasehati oleh lainnya. Orang yang selalu ingat bahwa dia akan mati akan bersikap hati-hati. Sebaliknya, mereka yang sembrono, yang sombong, yang jahat kepada sesami, biasanya adalah orang-orang yang lupa bahwa mereka akan mati. Tak ada seorang pun yang tahu kapan dan di mana akan mati. Seandainya kita tahu kapan dan di mana kita akan mati, maka kita bisa mempersiapkan diri. Tapi kita tidak tahu. Jadi, mestinya setiap saat kita harus bersiap-siap. Kiai Lukni kemudian menguraikan pentingnya mempersiapkan diri menyongsong kematian, mempersiapkan diri menyongsong kematian yang pasti itu. Kita bisa lakukan dengan membiasakan dengan perilaku baik, sehingga kapan saja kita dipanggil Tuhan, kita dalam keadaan berperilaku baik. Jangan sampai kita membiasakan perilaku buruk sehingga dikhawatirkan mati dalam keadaan buruk pula. Kiai Lukni pun memberi contoh-contoh beberapa tokoh yang dikenal dan diketahui hadirin. Anda sekalian kenal, bukan? Dengan Mbah Asnawi dari Kiai yang suka sembahyang itu, beliau meninggal saat sujud. Alangkah beruntungnya dipanggil Tuhan dalam keadaan sedang bersujud kepadanya. Kiai Zaini dari Deyong, pekerjaannya mengajar para santri, wafat pada saat sedang mengajar santrinya. Sebayi Inya, di antara kalian pasti ada yang membaca cerita tentang seorang tokoh yang meninggal di sebuah kamar hotel dan berada di atas seorang wanita nakal. Masya Allah, memang biasanya orang meninggal sesuai kesukaan atau kebiasaan hidupnya. Di tempat saja ada orang yang suka judi dan mati pada saat berjudi. Ada yang suka minum mati pada saat minum. Naudzubillah. Anda sekalian mungkin sudah mendengar berita tentang saat dosen yang meninggal saat memberi kuliah, atau tentang penyair yang meninggal pada saat membaca puisi. Kiai Lukni berhenti sebentar, memperbaiki duduknya, menarik napas panjang, kemudian dengan suara melirih mendesiskan astagfirullah. Dan tak ada lagi kote kata terdengar dari mubalik kondang ini. Haridin hanya melihat sosok Kiai Lukni yang duduk lunglai di tempat duduknya di atas panggung. Kepalanya tunduk hingga dagunya menyentuh dada. Suasana menjadi hening. Sampai beberapa orang panitia naik panggung. Setelah beberapa lama, Kiai Lukni tak bersuara dan tak bergerak. Orang-orang pun kemudian melihat mubalik kesayangan mereka digotong turun. Suara pun berubah gempar. Kiai Lukni wafat sesuai ceramahnya. Kiai Lukni wafat pada saat sedang memberi nasihat. Kewafatan beliau meneguhkan nasihat, cukuplah kematian sebagai nasihat. Sungguh, wafatnya Kiai Lukni saat menyampaikan nasihat adalah pengingat besar bagi kita semua. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Semoga kita selalu dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Sahabat inspirasi, jika kisah ini menyentuh hati Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tuliskan doa atau pelajaran yang Anda ambil di kolom komentar. Dukungan dari Anda sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan kisah-kisah penuh hikmah dan inspirasi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.